bahas tentang IoT dari sudut pandang industri, dari sudut pandang real di industri itu seperti apa sih, apa yang dipakai. Nah, at the end kita akan berbicara itu. Tapi sebelum ke sana, kita akan belajar, kita akan sharing tentang sejarah dan lain sebagainya ya. Jadi topik kita hari ini adalah Internet of Things di Industrial Technology ya, oleh saya sendiri, Reza Palevi. Next, sebentar saya. Oke, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama itu tentang pengenalan apa sih IoT, dari mana sih asal IoT, apa sih komponen-komponen IoT, ya. Yang kedua sejarahnya, kapan mulai terlaksananya IoT sampai dengan saat ini. Lalu kemudian ada alur proses IoT-nya dari hulu sampai dengan hilir, apa sih komponen utamanya dari IoT itu. Lalu ada penerapan IoT secara umum ya, secara general. Dan yang terakhir adalah peran IoT pada industri. Nah, di webinar kali ini mungkin kita tidak terlalu detail bahas cloud itu seperti apa, bahasa pemrograman seperti apa, nanti jaringannya di kabel apa, dan bla bla bla, itu tidak. Karena waktu yang cukup terbatas ya, saya hanya diberi waktu kurang lebih 45 menit untuk membawakan materi ini. Jadi kita akan bahas secara umum, secara general, seperti apa prosesnya ya. Mungkin kalau teman-teman sudah banyak di Instagram berseliweran tentang IoT, tentang 4.0 dan lain sebagainya, ya kita di sini kita akan ulas lagi, tapi dari sudut pandang mungkin yang berbeda. Ya, kita berbicara tentang IoT, kita nanti secara linear kita akan membahas juga tentang teknologi 4.0 atau 4.0. Ada apa sih di sana? Ya, jadi kita agak cukup luas pembahasannya, cakupannya agak cukup luas, tapi point view-nya adalah IoT. Ya, oke. Saya punya door prize, ada 5 door prize. Isinya ini berkaitan tentang technical. Kita akan bagikan ke 5 pemenang. Ya, nanti Mbak Yesa, jadi tolong nanti begitu sudah oke, saya bilang oke, tolong dicatat nama, alamat, dan nomor telepon. Saya akan kirimkan langsung ke teman-teman. Ya, ada 5 door prize. So, silakan. Yang berminat, yang mau coba-coba iseng-iseng berhadiah, silakan. Ya, saya ada 5 door prize. Oke, sebelum kita jauh tentang IoT, Internet of Things, kita nggak usah berbicara yang aneh-aneh dulu. Kita nggak berbicara yang canggih-canggih dulu. Kita pahami dulu apa sih Internet of Things ini, supaya kita semua satu server, supaya kita semua satu kata tentang IoT ini apa sih. Jadi pada saat kita berbicara yang aneh-aneh, yang canggih-canggih, itu kita sudah satu server pikiran apa ininya ya, knowledge-nya ya. Oke, Internet of Things. Kata kuncinya ada 2 kata kunci di sana, ada internet dan ada things. Ya, kalau secara kita turunkan lagi bahasanya, internet itu medianya adalah wireless. Inti dari internet adalah wirelessnya tadi, ya, yang entah yang global atau public. Nah, things-nya itu adalah device. Nah, dari 2 kata ini, kira-kira pengertian Internet of Things secara umum itu apa sih? Ya, oke, monggo silakan. Sebelum lebih jauh, saya buka dulu. Mungkin teman-teman sudah ada yang baca buku atau di Instagram atau Google. Silakan, ada 2 door prize. Boleh lambaikan tangan, Mbak Yesa, boleh. Silakan open mic. Oke. Silakan. Silakan yang mau bertanya, nanti perkenalkan diri, asal dari mana. Silakan. Ada yang mau bertanya? Menurut kalian aja, menurut kalian. Jadi ya, Internet of Things itu apa? Silakan. Oke? Nggak ada yang berani ini? Nah, belum, Mas. Kayaknya belum ada. Oh, ini ada, Mas. Ada, Mas. Silakan, Mas Oke. Haryo. Silakan. On mute. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Kenalkan saya Haryanto dari Prodi Teknik Informatika juga dari Universitas Trilogi. Jadi pengertian dari Internet of Things itu menurut saya yang awalnya semua yang dilakukan secara manual atau membantu secara manual sekarang bisa menjadi wireless gitu, Pak. Otomatis. Setahu saya Internet of Things kayak gitu, Pak. Jadi kuncinya adalah di otomatisnya atau di wirelessnya? Otomatis ya, Pak. Otomatis. Otomatis yang wireless atau otomatis yang tidak wireless? Nah,
Hmm, otomatis ya tentunya dengan bantuan alat juga sih Pak pastinya. Oke, device tadi ya, alatnya itu tadi Iya. device tadi ya. Oke, Oke, makasih Mbak Pak. Yesa tolong dicatat alamatnya, namanya, tolong store nama ya ke Mbak Yesa ya. Mas apa tadi namanya? Haryo Kunto ya, Ya, Mas. silakan. Sudah, Catat ya. sudah. Oke, next ada lagi yang punya pendapat tentang IoT? Sisa ada 4 lagi yang punya pandangan, yang punya pendapat tentang IoT sebelum kita lebih jauh. Silakan. Jangan malu-malu, belum panas nih berarti. Di kelas saya itu nggak boleh sepi loh. Oke, Muhammad Rizky Pratama, silakan. Baik, Pak. Izin untuk menjawab. Ya, Kenalkan saya Rizky dari Surabaya ya, Pak. oke. Kalau menurut saya IoT itu merupakan sebuah konsep di mana benda atau objek manipulator yang di dalamnya terdapat teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi atau mengendalikan atau bertukar data melalui perangkat lain seperti internet, Pak. Terima Oke. kasih. Alamat Google-nya apa Mas barusan, Mas? Gimana, Pak? Alamat Google-nya barusan dari mana itu? Dari ini materi saya Pak, dari buku PA Pak. Oke, Mbak Yesa tolong dicatat Mbak Yesa. Terima kasih ya Pak Riza. Oke, thank you. Oke, nah ini udah mulai panas nih. Oke, sisa 3 lagi ya, teman-teman. Sisa 3 lagi door prize-nya. Nanti langsung saya kirim dari rumah saya ke tempat kalian. Free. Tapi kalau mau tanda tangan saya juga boleh kok. Bisa request. Ya, oke. Secara umum kita bisa bilang Internet of Things ini tadi saya ada 2 konsonan kata, Internet dan Things. Ya, kalau kita jabarkan itu sangat luas, sangat banyak yang item yang bisa kita masukkan ke dalam pengertian dari internet. Begitu juga dengan things. Ya, saya buka dulu. Jadi secara umum, IoT itu adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung satu dengan lainnya di dalam satu jaringan komunikasi secara wireless. Atau kalau di bahasa Indonesia wireless itu tanpa kabel atau teknologi transfer data tanpa kabel. Ya, jadi IoT ini adalah sekumpulan perangkat. Jadi kalau hanya ada satu perangkat atau hanya ada internetnya aja, itu masih belum bisa kita bilang sebagai Internet of Things. Ya, jadi sekumpulan perangkat yang saling terhubung. Jadi semua perangkat tadi itu saling terhubung, saling komunikasi, saling berbicara satu sama dengan yang lainnya. Ya, di dalam satu jaringan komunikasi secara wireless. Di dalam satu jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasinya ini apa? Kalau sekarang kita sebut sebagai internet. Zaman dulunya wireless. Nanti kita berbicara tentang wireless itu apa sih? Ya. Jadi kita samakan dulu persepsinya tentang IoT, yaitu sekumpulan perangkat yang saling terhubung satu dengan lainnya di dalam jaringan komunikasi secara wireless atau teknologi tanpa kabel. Ya. Ini tanpa bantuan jin loh ya. Jadi dia teknologi transfer data tanpa kabel. Itu poinnya. Ya, kita samakan dulu persepsinya semua di sini. Oke. Next. Nah, sebentar saya turunkan dulu. Oke. Ini sejarah IoT secara umum ya. Kita akan bahas dari yang paling kiri atas dulu. Jadi awalnya dulunya sekitar tahun 89 dulunya ya, zaman-zaman dulunya IoT itu tercipta justru dari mesin pemanggang roti. Zaman dulunya tahun 89 Mas John Romke dan Mas Simon Hackett ini dulu dia mengkomunikasikan mesin pemanggang roti ke komputer. Komputer ini komputer zaman dulu ya, belum secanggih sekarang ya. Ya, di zaman itu mereka berdua mematikan maupun menghidupkan si pemanggang rotinya tadi itu melalui komputer. On off-nya. Di zaman itu mungkin sudah canggih. Ya, komputernya pun bukan komputer seperti sekarang ada apa CPU-nya yang langsing dan monitornya sudah bagus. Zaman dulu ya komputer zaman dulu lah tahun 89 tahun. Ya, itu awal mulanya sebenarnya. Sudah bisa kita koneksikan mungkin di zaman itu sudah bisa disebut komunikasi data secara langsung di zaman itu. Ya, nah dari situ dikembangkan lagi sama Mas Kevin tahun 99.
sebenarnya di tahun 99 ini terjadi konsep IoT. Awal-awalnya itu ditemukannya sebuah alat yang namanya RFID, Radio Frequency Identification. Nah, RFID ini sebenarnya hanya sekumpulan kawat yang digulung, itu ada hitungan secara matematiknya. Nah, kalau dikasih tegangan voltage maupun ampere yang masuk ke sana, itu memunculkan gelombang radio. Nah, gelombang radio ini yang kita manfaatkan sebagai teknologi nirkabel tadi, awal-awalnya tadi. Kurang lebih tahun 1999. Nah, seperti itu. Di tahun 99 ini teknologi RFID cukup berkembang. Karena apa? Karena di zaman itu kita sudah senang, walaupun jaraknya pertama kali ditemukan tuh kurang lebih 5 mili sampai dengan 10 mili jaraknya, jarak transfer datanya. Nah, itu sudah cukup bahagia umat manusia dan dikembangkan lagi sampai dengan seperti sekarang. Contoh RFID itu apa sih? Nah, kalau kalian pernah masuk atau kantornya atau kampusnya yang absennya menggunakan kartu PSC itu ya, kita tempel di alat. Nah, langsung terlihat identitas kita. Nah, itu kurang lebih contoh dari pengaplikasian RFID. Nah, zaman sekarang malah di Indonesia sudah mau diberlakukan yang tol itu loh, ya, yang RFID tol yang kita hanya dulu saya ke Malaysia itu sudah dipakai di sana. Jadi nggak perlu tap lagi sekarang. Kita lewat aja RFID itu sudah membaca. Yang jangkauannya bisa 100 meter. Ya, seperti itu RFID tahun 99. Next, setelah itu tahun 2008, sekitar tahun 2008 sudah ditemukanlah IP address yang kita pakai sekarang. Jadi masing-masing perangkat elektronik itu sudah ada IP-nya. Internet Protokol. Apa sih IP? IP itu alamatnya. Jadi di kemudian hari nanti semua perangkat elektronik pasti punya alamat masing-masingnya. Ya, jadi kita kirim data itu nggak akan mungkin salah alamat lagi. Ya, di tahun ini ditemukanlah IP Internet Protokol untuk identifikasi objek. Objeknya apa? Berupa device tadi. Jadi masing-masing komputer ini sudah ada IP-nya. IP yang sudah dimodifikasi ya. Sebenarnya IP ini sudah dari awal-awal ditemukan internet sudah ada IP. Cuman di 2008 sudah diperkenalkan IP dalam metode yang baru. Ya, sudah bisa banyak identifikasi. Lalu next, kemudian di tahun 2011-an muncullah IP versi 6 yang kemudian kita masih pakai sampai dengan sekarang. Nah, di IP versi 6 ini kita sudah bisa identifikasi, oh dari komputer mana, lokasinya di mana, jam berapa, dia ngapain aja, buka aplikasi aja, apa aja. Ya, di sini sudah mulai detail pengelompokannya. Ya. Nah, yang terakhir sekarang IoT sudah berkembang menjadi sebuah perangkat yang bisa mengkombinasikan, yang bisa menghubungkan semua perangkat elektronik yang sedemikian rupa dibuat untuk kebutuhan manusia. Intinya IoT ini dibuat untuk mempermudah kinerja manusia, untuk mempermudah mungkin proses produksi nanti kita akan bahas. Ya, jadi sejarah perkembangan IoT seperti ini, yang dulunya itu berasal dari pemanggang roti sampai dengan sekarang. Kita sudah bisa akses internet dimanapun, kapanpun, sama siapapun, dan mau ngapain aja. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti inilah sejarahnya. Next. Oke. Nah, ini sudah ada gambar ilustrasinya ya. Jadi, tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa IoT itu sekumpulan perangkat. Ya, sekumpulan perangkat. Jadi, kita tidak bisa bilang cloud aja, kita tidak bisa bilang data processing aja atau device-nya itu nggak bisa. Kalau kita berbicara IoT berarti kita berbicara semuanya. Kita berbicara sekumpulan device tadi. Ya. Struktur IoT. Yang pertama itu harus ada device-nya. Nah, device ini bisa berupa sensor, bisa berupa tombol-tombol yang terkoneksi dengan microcontroller, bisa printer, komputer, ya, dan lain sebagainya. Nah, dia dikomunikasikan dengan jaringan komunikasi. Kalau sekarang kita internet ya, bisa pakai kabelan, bisa via wifi, yang intinya dia connect ke internet. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada data terminalnya. Dari semua data tadi ada 10 sensor atau 10 komputer, ada
beberapa smartphone itu kita shelterkan di satu terminal. Kalau kita biasa sebut namanya cloud. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Di mana cloud ini? Ada di satelit nanti. Nanti kita mungkin next time kita berbicara tentang cloud, kita berbicara tentang gimana sih transaksi datanya, itu datanya disimpan di mana, kalau sudah 2 tahun data ini kemana, kalau sudah tidak pakai, nah itu ada nanti materi sendiri deh nanti kalau kita berbicara tentang cloud-nya. Ya, tadi ketiga cloud. Keempat ada data processing. Nah, data processing ini ada 2 sebenarnya, ada 2 tipe. Ada yang internal cloud dan ada yang harus memiliki server di bumi ya. Ada yang data tadi si cloud-nya sebagai terminal, lalu data itu diteruskan ke server. Ada yang cloud computing namanya. Kalau sudah cloud computing berarti dia sudah memakai memori yang di atas sana. Ya. Kenapa dinamakannya cloud atau awan? Ya, itu nanti kita berbicara di materi selanjutnya ya. Oke, data processing. Nah, yang terakhir yang cukup penting yaitu dashboard atau interface. Apa sih dashboard atau interface? Itu yang biasa ada di handphone. Misalkan kita mau menyalakan lampu. Nah, ada di sana tombol lampunya, kita koneksiin kemana, itu dashboardnya. Cara penggunaannya ada di sana. Ya. Sekarang IoT kurang lebih strukturnya seperti ini. Jadi kita samakan persepsi dulu bahwa sekumpulan perangkat ya, sekumpulan perangkat. Nah, perangkatnya apa aja? Nah, kurang lebih seperti ini komponennya. Ya. Nah, nanti kok ini bisa kita jabarkan satu persatu lagi, device-nya, jaringan komunikasinya ada apa aja, cloud itu tipenya apa aja. Itu detail mungkin nanti next time kita akan berbicara tentang detailnya. Next. Nah, dari pengembangan IoT tadi, dari teknologi wireless tadi, dari komponen-komponen pendukung IoT tadi, nah ada efek dominonya. Efek domino itu dengan ditemukannya IoT, efeknya apa aja sih ke kehidupan kita? Jadi kita sekarang nih nggak berbicara tentang IoT untuk industri, tapi secara general dulu. Ya, dari foto ini kita bisa lihat pengembangannya untuk air modeling pesawat. ATC sekarang udah pasti pakai IoT, sudah pakai komunikasi internet, radio di frekuensi tertentu. Ada lagi mobil. Nah, mobil sekarang sudah canggih-canggih. Mungkin di merek-merek baru itu sudah autonomous, dia nggak usah nyetir, dia nggak usah kita pegang setirnya, sudah bisa nyetir sendiri melalui Google Maps. Nah, itu pengembangan IoT juga. Ada lagi smart home. Nah, sekarang lagi booming juga nih di Indonesia tentang smart home, smart building, di mana kalau kita misalkan pintu ada maling masuk, pintu kebuka, sensor nyala, dia mengirimkan sinyal ke internet kirim dia notif ke handphone atau ke PC atau lain sebagainya. Ya. Terus kereta juga mungkin tram di luar negeri sudah tanpa awak. Ya, dia memanfaatkan GPS juga, memanfaatkan beberapa sensor-sensor juga, dan tentunya programming komputer di sana. Ada banyak-banyak controller di sana. Ya, ini efek dominonya, yang artinya sekarang hampir di sekeliling kita sudah mengandung unsur-unsur dari IoT. Jadi sekarang sebenarnya sudah nggak pantas lagi, nggak wajar lagi kalau kita berbicara apa sih IoT. Ya, karena di sekeliling kita yang kita pakai itu sudah termasuk device IoT tadi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan device itu untuk saling terhubung, untuk memudahkan kinerja kita atau aktivitas kita sehari-hari. Ya, seperti itu. Oke. Tadi kita berbicara automation. Nah, kita berbicara tentang IoT. Nah, sekarang kita mau masuk ke tentang industri dulu. Jadi nanti at the end kita akan gabungkan IoT di industri. Ya, seperti itu. Nah, sebelum ke industri, kita berbicara dulu tentang automation. Jadi, IoT menurut saya bidang di industri yang cukup dekat dengan IoT, perannya itu adalah industrial automation. Atau kita bisa sebut otomatisasi. Itu sangat dekat dengan teknologi-teknologi IoT. Apa sih automation? Sebuah proses kerja secara otomatis dapat melakukan banyak fungsi secara sistematik yang terkontrol secara elektronik maupun mekanik. Ya, saya ada video sebentar. Oke, Mbak Yesa, terdengar suaranya? Terdengar, Mas.
Suara videonya sudah tampil? Belum, Mas. Belum. Ini. Oke, sebentar. Share sound-nya diaktifin, Ya. Mas. Oke. Ya. Ada suaranya? Sudah, Oke. Mas. Ya, ini contoh salah satu industrial automation. Dimana kalau di ujung sana berantakan, disusun sama dia rapi. Yang rapi disusun. Ya, disusun rapi berdasarkan warnanya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tipenya. Oke, bayangkan kalau ini manusia yang mengerjakan. Waktunya tidak bisa kita pastikan, telitinya tidak bisa pastikan. Dengan adanya automation ini, semua proses industri bisa cepat, efektif, dan efisien. Ini baterai BIOS ya, yang ada di CPU. Ini perakitan terminal listrik. Oke. Bentar. Saya share lagi video yang kedua. Oke, ini introduction dulu ya. Automation itu apa sih? Sambil teman-teman perhatikan A kira-kira Falucég manusia ada di mana robotjai di és proses. gyártástechnológiai megoldásai már 60 éve segítik az ipari termelést. 120 országban vannak jelen, így Magyarországon is, ahol a húzóiparágban az autógyártás területén segédkeznek. Többek között az Audi Hungária Motor Kft-nél, Győrben, ahol az Audi AG és a Volkswagen koncern telephelyei számára fejlesztenek és gyártanak motorokat. Az Audi Hungária Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalata és exportőre. 2014-ben közel 2 millió motor, illetve több mint 135 000 jármű gördült le a gyártósorokról. A FANUC robotok az eddigi tapasztalatok alapján megbízhatóan működnek nálunk. Hát a termelékenységet, hogy amikor a hőmérséklettel dolgozunk, ott a robotok gyönyörűen kiváltják azt a feladatot, amit emberi munkával tulajdonképpen nem is lehetne ebben a minőségben elvégezni. Tehát alapvetően a robotok ugye azokat a munkákat végzik el, amik nekik ergonomikusan nem olyan kényelmesek, vagy ütemidőben túl gyors lenne nekik, és ez a kollégáknak tényleg megkönnyíti a munkát, és ezért szeretnek dolgozni velük. Ugye ez egyik legfontosabb a robotokkal kapcsolatos, hogy jól állítsuk be őket, jól megtanítsuk őket működni. Alapvetően nem a robotok szoktak önmagukban problémásak lenni, hanem hogyha valaki nem megfelelően tanítja, vagy nem megfelelően tartja karban őket. Illetve amit kiemelnék, hogy a programozásuk könnyű. Alapvetően megbízhatóan működnek, stabilan, úgyhogy nagyon pozitívak a tapasztalataink velük. Oke. Kita kembali ke slide-nya lagi. Oke, tadi 2 video tentang automation. Jadi di automation ini semua bergerak secara otomatis dan semua mesin itu saling terhubung. Contoh realnya di kehidupan sehari-hari kita tadi yang pertama produksi mobil. Jadi masuk itu hanya plat kosong, keluar sudah berbentuk mobil. Ya, di dalam satu mesin atau 3 mesin mungkin operator hanya 2 atau 3 orang. Bayangkan kalau itu manusia semua, itu pasti berapa ratus manusia yang mengerjakan. Jadi satu mesin bisa mewakilkan banyak manusia di sana ya. Nah,
Yang paling real lagi, mungkin teman-teman pernah minum air kemasan yang gelas ya, dalam gelas itu masuk, kita operator hanya memasukkan gelas plastik tadi, keluar sudah dalam bentuk satu dus tadi, sudah siap untuk dipasarkan. Nah, jadi kurang lebih gambaran automation seperti itu, ya, otomatisasi dalam sebuah proses industri. Ya, kita samakan dulu persepsinya. Next, nah perkembangan industri. Sampai dengan kita di titik sekarang, 4.0, bahkan sudah mau keluar lagi yang 5.0, kita berbicara dulu dari sejarah perkembangan awal-awal dulu industri itu seperti apa sih? Ya, diawali di industri 1.0 kalau kita sebutnya sekarang, ya. Itu kurang lebih tahun 1770-an, ya. Tepatnya pastinya kita saya kurang tahu, kurang lebih sih di tahun itu ya. Nah, awal muasalnya itu ditemukanlah mesin uap. Ya, mesin uap. Jadi cikal bakal di generasi pertama itu diciptakanlah mesin uap. Zaman dulu orang mungkin numbuk padi ya, contohnya numbuk padi masih manusia, masih 10 orang berjejer gitu ya. Dengan ditemukannya mesin uap tadi, mesin penumbuk padi tadi sudah dikerjakan oleh mesin. Sudah nggak perlu lagi bantuan manusia. Sehingga hasil produksi, hasil panen bisa sangat melimpah dalam waktu yang singkat. Ya, tadi dari sektor pertanian, setelah itu dibikinlah mesin uap itu jadi mesin kapal laut. Zaman dulu kita masih pakai layar, di zaman ini sudah menggunakan mesin uap. Sampai dengan kereta, mobil, semua mesin uap ini jadi primadona di generasi pertama ini. Ya. Nah, generasi kedua ini sekitar abad ke-20-an, 1900 sekian lah ya. Ya. Awal muasal di generasi ini itu ditemukannya listrik. Terciptalah motor listrik di zaman ini ya, di generasi kedua ini, teknologi ini. Nah, ditemukanlah motor listrik, ditemukan juga yang namanya conveyor, belt conveyor. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu conveyor, kalau pernah naik pesawat kita nunggu bagasi, nah tas kita itu melewati belt berjalan. Ya, conveyor itu belt berjalan. Yang kalau kita ngambil bagasi itu pasti ada, dia bisa jalan-jalan beltnya. Ya. Nah, di tahun ini sudah ditemukannya metode yang mirip seperti sekarang, itu produksi massal. Di conveyor ini, kalau zaman dulu mungkin misalkan kita merakit pulpen. Contoh kita merakit pulpen. Zaman dulu sebelum adanya conveyor ini, sebelum ada ban berjalan ini, kita satu orang merakit satu pulpen. Metodenya. Dengan adanya conveyor ini, ban berjalan ini, jadi ditemukanlah metode baru. Misalkan ada 10 orang. 3 orang pertama dia khusus pasang tutup bolpoinnya aja. Orang kedua dia spesialis bikin memasukkan tintanya. Yang ketiga dia finishing, assembly semuanya. Dengan metode seperti itu, hasil produksi bisa sangat cepat, bisa sampai dengan 50 kali lipat dibanding orang masing-masing merakit satu produk satu orang. Di tahun ini adanya belt berjalan ya. Setelah itu dikembangkan lagi generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini proses produksi sudah melibatkan komputer. Tapi ya secanggih-canggihnya komputer zaman dulu ya tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Di zaman ini kita bisa sebut juga sebagai revolusi industri pertama digital. Karena sudah ada unsur komputer di sana. Kurang lebih tahun 60-an sampai dengan tahun 2000-an. Ya. Nah, semua perangkat tadi, semua mesin-mesin tadi yang bergerak secara otomatisnya tadi, itu sudah dikonekkan ke dalam satu sistem komputer, walaupun masih lokal di zaman itu. Ya, karena di zaman itu internet masih belum stabil, belum cepat seperti sekarang. Yaitu generasi ketiga. Nah, generasi terakhir sampai dengan sekarang ini itu generasi 4. Itulah kenapa kita sebutnya 4.0. Industri 4.0. Kenapa kita sebut sudah memasuki era 4.0 itu kurang lebih tahun 2000-an di sini ya. Itu sudah 4.0. Apa sih bedanya 4.0 dengan generasi ketiga tadi? Bedanya adalah mesinnya, teknologi mekanikalnya, elektronikanya kurang lebih mirip-mirip. Cuman yang membedakan di sini adalah masuknya unsur IoT, internet ke dalam mesin-mesin tadi. Jadi sekarang zamannya engineer-nya ada di Rusia, alatnya ada di Indonesia. Pada saat alatnya di Indonesia rusak, itu tinggal buka laptop,
bla 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 bla, klik enter selesai. Atau produksinya di Indonesia, ya reportnya itu ada di Rusia atau di Amerika. Hari ini sudah ngerjain apa aja, produk apa aja, sekarang produknya lagi ada di mana, lagi diantar nih sekarang drivernya sudah sampai mana, bulan ini reportnya seperti apa, produksi hari ini sudah seperti apa, nah seperti itu. Ya, jadi semua sudah saling terintegrasi di 4.0 ini. Nah, muncul lagi nih, sekarang sudah mulai lagi dibicarakan tentang 5.0. Nah, 5.0 ini digadang-gadangkan sebagai society, lebih ke arah sosial nantinya. Karena mungkin sekarang sudah bingung kali apalagi sih yang mau kita kembangkan, karena di 4.0 ini aja ibaratnya kita belum puas untuk menikmati teknologi-teknologi 4.0. Sedangkan ini 5.0 sudah mau masuk lagi. Ya, seperti itu. Ini sejarah singkatnya dari generasi pertama sampai dengan generasi keempat yang sekarang kita nikmati bersama-sama. Berbicara 4.0, teknologi kemasan yang zaman sekarang semua kita pakai teknologi ini. Ya. Internet of Things ada di dalam produknya 4.0. Ya, kita bisa lihat sendiri di slide saya. Di sana ada komponen 4.0, ada Internet of Things, ada Big Data, ada IR, ada Cyber Security, ada AI, ada robotik, ada software, dan bla 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 bla. Dan hampir semua lini kehidupan kita sudah ada 4.0 ini. Nah, Internet of Things ada di dalam teknologi 4.0. Bahkan ini Internet of Things ini bisa saya bilang sebagai ya itulah yang membedakan teknologi 4.0 dengan yang generasi ketiga tadi. Ya, Internet of Things. Seperti itu. Dampak IoT pada industri, kekurangan dan kelebihan. Nah, ini secara general aja yang mungkin bisa sambil sama-sama kita lihat. Kelebihannya, hasil produksi dapat termonitoring dan akurat. Karena apa yang tadi saya sebutkan, proses hari ini lagi ngapain aja, siapa dan di mana itu bisa secara real time kita monitoring lewat interface tadi. Ya, hasil produksi memiliki standar tinggi. Kenapa standar tinggi? Karena sensor-sensor tadi sudah membaca dan datanya tadi akan diakuisisi secara real time. Seperti itu. Dapat menekan biaya produksi, mengurangi penggunaan tenaga manusia, efisiensi bahan baku, reporting secara real time, akurat, dan dapat diolah menjadi data digital, kemungkinan untuk menambah fungsional kerja dalam waktu singkat, dan bla 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 bla. Dan yang terakhir adalah dapat bekerja 24 jam dan 7 hari. Yang artinya dia bisa bisa bekerja kapanpun dan dimanapun tanpa ada lembur, tanpa ada bla 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 bla. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di automation itu tadi saya bilang juga bahwa satu mesin bisa mewakili berapa puluh manusia operator. Ya, itulah kenapa dengan masuknya unsur IoT ini semua menjadi efisien, akurat, real time. Ya, itu kelebihannya. Kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, ini yang sering menjadi topik perbincangan hangat mungkin di kalangan operator ya. Yang pertama, pengerjaan yang membutuhkan detail khusus masih memerlukan bantuan manusia. Jadi walaupun tadi udah canggih-canggih mesinnya, sudah terkoneksi internet dengan sistem, tetap harus ada operator. Karena secanggih-canggihnya mesin pasti ada injeknya nanti, ada reject-nya. Ya. Nilai investasi awal cukup tinggi. Memang pada saat produsen-produsen sekarang mau beralih ke teknologi IoT dan automation, pasti investasi di awal sangat-sangat tinggi. Bila perawatan atau mesin rusak, produksi akan berhenti. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah pada saat proses produksi atau internet mati atau software hang, nah itu proses produksi close pada saat sekarang. Nah, biasanya kita antisipasi memang misalkan dalam satu hari kita produksi 1000 pak pulpen misalkan. Nah, di dalam 1000 pak pulpen itu kita sudah hitung berapa jatah untuk error perharinya. Misalkan maksimum boleh error itu 5 menit atau 10 menit. Proses produksi nggak akan terganggu. Tapi kalau lebih dari 10 menit, produksi akan terganggu. Nah, itu kurang lebih antisipasi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, engineer lah yang ada jadi ujung tombak. Seperti itu. Dalam beberapa case, terdapat limbah industri yang tidak ramah lingkungan. Nah, contoh ini berlaku di automation ya. Part-part besi-besi tadi kalau sudah rusak, patah, yaitu jadi
paling bisa kita lebur lagi menjadi besi, atau kalau plastik kita lebur lagi jadi biji plastik. Peluang kerja menjadi sulit. Nah, ini tanda kutip ya. Peluang kerja, tenaga kerja menjadi sulit ini yang artinya karena semua digantikan oleh mesin, semua digantikan oleh alat yang dulunya masih manusia nyatet-nyatet di gudang, sekarang sudah menjadi sebuah sistem. Jadi peluangnya jadi semakin kecil. Hanya operator-operator yang memenuhi standar, yang bisa mengoperasikan mesin, yang bisa mengikuti perkembangan zaman, itulah yang mungkin nanti akan bisa berkolab dengan industri-industri pada saat ini. Ya, terdapat biaya tetap atau maintenance atau penggantian parts. Jadi memang kalau ini berlaku di automation ya. Di automation itu sekian bulan sekali part harus diganti. Jadi jangan nunggu rusak dulu baru diganti. Nah, kalau dari sisi IoT-nya, biasanya yang sering-sering rusak itu mungkin kabel komunikasinya. Kalau jaringan internet sih jarang sih ya. Biasanya kalau maintenance itu kita maintenance di server, seperti itu. Ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, gimana sih perbandingannya antara teknologi yang nggak menggunakan IoT automation dengan menggunakan IoT with automation ya. Kalau secara konvensional menggunakan banyak tenaga manusia udah pasti. Ya, hasil produksi bergantung kepada keahlian pekerjanya. Jadi kalau kita tadi produksi pulpen, ada 10 orang produksi pulpen itu pasti hasilnya beda-beda. Tidak ada standar. Tapi kalau mesin sudah terintegrasi dengan sistem, otomatis pasti sama bentuknya. Bentuknya sama, posisinya sama, hasilnya juga kurang lebih mirip-mirip. Ya, secara konvensional waktu produktif masih fluktuatif, yang artinya masing-masing orang pasti waktunya memakan waktu berbeda-beda dalam merakit. Kalau pakai automation sudah pasti satu produk 1 detik misalkan, itu sudah pasti. Ya. Yang konvensional masih menggunakan teknologi sederhana, umumnya menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utamanya, memerlukan tempat yang cukup luas dan bla 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 bla. Ya, tapi investasi awal cukup minim karena apa? Tinggal masalah gaji karyawan aja. Salary untuk karyawan. Tidak memikirkan special tools-nya. Ya. Lalu ada automation dengan IoT. Sebagian besar proses produksi menggunakan mesin otomatis tadi ya, automation. Hasil produksi dengan kualitas terbaik, akurat dan seragam yang tadi saya sebut. Dengan adanya mesin, produksi pulpen kita sudah pasti sama semua. Dapat dihitung dengan akurat jumlah hasil produksi per satuan waktu, kayak contoh tadi, 1 pulpen berapa detik. Kalau manusia, oke lah, manusia 100 pulpen pertama bisa 2 detik, nanti 100 pulpen selanjutnya belum tentu itu 2 detik. Ya. Menggunakan teknologi kontrol canggih dan modern, umumnya menggunakan aktuator pneumatik atau motorik dan bla bla bla, memerlukan tempat yang minim. Nah, ini yang terakhir, nilai investasinya di awal cukup tinggi karena melibatkan banyak engineer, ada engineer IT, engineer mekatroniknya, automationnya, listriknya, mesinnya dan lain sebagainya. Biaya produksi sangat minim. Nah, kalau secara konvensional tadi biaya produksi cukup tinggi, itu biaya produksi itu lebih, kalau konvensional lebih ke ininya, ke operatornya, ke gaji karyawan. Nah, kalau di automation gaji karyawannya sangat-sangat minim karena sudah pemangkasan banyak ya tadi operatornya. Nah, cuman memang kita biaya-biaya cuman hanya di maintenance peralatan-peralatannya aja. Ya, ini konvensional dan sudah menggunakan IoT. Oke, sekarang peluang dan tantangannya. Jadi kalau saya bisa bilang ada 3 klasifikasinya. Ada maker, ada maintenance, ada operator. Ini untuk engineer-nya ya. Nah, kalau operator itu biasanya kerjanya hanya monitoring, mungkin aktifin dan menonaktifkan, nyalain, matiin, input data, ya itu kelasnya operator. Nah, biasanya ini kalau kita konversi ke sekolah, biasanya ini stratanya strata SMK untuk yang SMK dan sederajat loh ya untuk operator. Nah, di atas operator ada level maintenance. Nah, maintenance ini tugasnya biasanya itu buat troubleshooting, buat pengembangan, untuk upgrading. Kalau ada masalah dia yang turun tangan, atau bikin sistem baru, atau mengkombinasikan sistem-sistem yang sudah ada. Ya, maintenance. Nah, biasanya kalau di sekolah ini levelnya itu sarjana S1 dan setara. Biasanya maintenance. Nah, maker ini si pembuat. Ini levelnya dia sudah membuat. Ya, levelnya sudah membuat, tentu dengan jam terbang yang cukup tinggi. Nah, ini untuk sekolahnya ya menurut saya itu tidak ada standarnya untuk level maker, karena itu kalau kita berbicara maker sudah berbicara jam terbang. Ya, seperti itu. 3 levelnya. Nah,
ini bukan peluang juga ya, karena nih harusnya tantangan. Nah, tantangannya bagaimana? Untuk kita sebagai generasi-generasi sekarang ini, kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman, ini pertanyaannya. Bagaimana menciptakan sebuah sistem yang efisien, ramah lingkungan, modern, tepat guna, dan berdasarkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, poin itu ada di terakhir. Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itu tantangannya. Jadi kalau teman-teman bisa memecahkan tantangan ini, sudah dipastikan teman-teman sudah bisa mengikuti perkembangan zaman, sudah bisa mengakses semua rutinitas yang berbau dengan teknologi high tech lah kita sebutnya. Ya, itu terakhir, slide terakhir dari saya, karena sudah jam 2 lebih, kita banyakkan nanti mungkin ditanya jawabnya ya. Saya punya 3 video penutup dari saya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Sudah muncul Mbak Yesa? Belum, Mas. Belum juga, Mas. Di mute. Muncul Mbak Yesa? Belum, Mas. Baru muncul. Oke. Video pertama. Festo, one of the largest robotics automation suppliers in the industry, has teamed up with a group of academics from across the globe to invest in a relatively new, albeit radical, field of research. It's called biomimicry, essentially the idea of looking to nature to inspire industrial robotics. Learning from nature is so important for us because nature has no waste, no pollution. For every application, you have 50 million years now. It's perfectly done. The teams created experimental models of everything from the dragonfly to elephant trunks, and even human limbs, to explore efficiency gains derived from millennia of biology. But it's their most recent release that has both industry and academics alike a little jumpy. Meet the bionic kangaroo. The kangaroo is very energy efficient when it's jumping. And so we learned a lot about restoring energy and to put it back to the system from jump to jump like the kangaroo does. And we can use it in our technology, in automation technology, in our factories. But whilst the results have already proved positive, Festo says the extensive nature of biomimicry, combined with the relative infancy of research, means it could hold more solutions to issues within the manufacturing environment that we may not have even thought of yet. This traditional way of engineering, with this thinking out of the box coming from nature, to combine these both, maybe we find new ideas for new products and for a better life. Oke, itu video pertama. Jadi di video pertama tadi ada sekumpulan beberapa robot ya. Itu sudah terintegrasi dengan internet, dengan wireless. Lihat robot kangguru, dia bisa bisa jalan dengan hanya melambaikan tangan dan sebagainya. Sekarang juga sudah banyak pengembangan seperti itu. Di sisi teknologi robotik, unsur IoT ini dia sangat-sangat dominan. Yang artinya di dunia robotik sekarang sudah hampir semua menggunakan teknologi wireless. Bahkan sekarang sudah terintegrasi dengan Google. Ya. Oke, video kedua. Sudah muncul, Mbak Yesa? Belum, Mas Reza. Belum muncul, Mas. Nah, baru muncul. Oke. Teman-teman bisa cari orang ini di YouTube-nya banyak. Kita bisa lihat bareng-bareng. Nama robotnya nih Yaskawa. Yaskawa itu
sebuah produsen electrical. Mungkin kalau orang engineer pasti tahu merek Yaskawa. Ya, namanya Isao Machi. Nah, dia tuh 5 kali juara dunia. Dia ini pemecah rekor juga. Dia begitu dia sudah bisa mecah peluru. Jadi peluru tembak ke dia itu dipecah sama dia pakai samurainya. Boleh cari di YouTube juga, udah banyak kok. Ini nama robotnya Arm Robotic atau Industrial Robot, biasa kita sebutnya itu. Kira-kira mau ngapain dia? Oke, jadi ini kalau speednya nggak pas dan samurainya nggak tajam, itu tiker yang seperti tiker itu akan lempar ya. Jadi antara timing sama ketajaman juga pengaruh. Kalau manusia tadi 1 jeruk, nah kalau robot langsung 6 jeruk. Nah ini namanya proses stitching, mengajarkan kondisi si robotnya. Ini kacang polong ya, diameternya kurang lebih 1 cm. Ya, pergerakannya tanpa editan, tanpa ada bantuan jin, real, murni teknologi. Sekarang tinggal proses endurance-nya, ketahanan 1000 potongan. Katanya manusianya capek, robotnya masih selesai. Oke, Mbak Yesa, terdengar suara saya? Kedengaran, Mas. Oke, video kedua ini tentang industrial robot ya, teman-teman. Jadi di sini ada merek robotnya itu Yaskawa. Ide ceritanya adalah dia main samurai-samuraian, di mana dia harus akurat, cepat. Kalau dia speednya nggak bagus, akan kelempar itu yang kayak seperti tiker digulung-gulung ya. Nah, di sini produsen si Yaskawa ini menunjukkan bahwa si robot ini bukan bisa
untuk main pedang-pedangan, bukan. Tapi bayangkan bahwa jika Yaskawa ini, robot ini dibawa ke dunia industri dengan speed yang sedemikian rupa, dengan keakuratan yang sangat-sangat presisi. Itu poinnya sebenarnya itu. Ya, kalau tadi bisa lihat dia untuk motong kacang polong aja itu speednya kalau nggak kenceng, yang ada kacang polongnya itu malah terlempar. Nah, itu dia bisa mengerjakan itu. Dan diameter kacang polong tadi hanya 1 cm kurang lebih. Nah, itu bisa sangat-sangat akurat ngebelah tengahnya. Ya, ide ceritanya itu si Yaskawa. Nah, teknologi apa nih yang dipakai di sini di video ini? Si Yaskawa ini sudah memainkan apa itu yang disebut dengan image processing. Kalau teman-teman lihat, kenapa di sekelilingnya semuanya gelap? Ya, kenapa hanya di tengah aja cahayanya? Kenapa si orangnya pakai hitam, dia disorot juga? Itu karena di belakang itu semua sudah dipasangkan kamera untuk image processing-nya. Jadi pada saat si manusianya mencontohkan geraknya, tadi teman-teman di awal lihat di badan si manusianya sudah ada sensor-sensornya. Jadi pergerakan tadi itu sudah bisa dipantau secara digital di di PC. Sehingga dari pergerakan manusia tadi bisa kita konversi ke dalam sebuah bentuk koordinat robot. Nah, tadi saya sudah bilang pada saat robotnya proses stitching, tadi ada terlihat dia lagi sedang mengukur ya, itu namanya proses stitching, mengajarkan robot di dalam koordinat berapa. Nah, di robot ini juga sudah banyak menggunakan AI juga. Jadi kita scan produknya, dia bisa mengukir sendiri misalkan. Ya, robot ini banyak banget pengembangannya. Tadi image processing juga sudah banyak, sudah masuk ke dalam sistem ini. Gimana letak IoT-nya ya teman-teman bisa lihat sendiri. Itu monitor segitu banyak memantau pergerakan robot tadi. Dia semua PC itu terkoneksi, sekaligus terkoneksi juga dengan robotnya. Ya, itulah kurang lebih dunia sudah sampai dengan seperti ini. Kalau teman-teman tidak bisa mengikuti perkembangan ini, ya siap-siap teman-teman kelibas dengan zaman ya. Karena sekarang pasti peluang kerja sangat-sangat minim. Jadi teman-teman harus bisa mengikuti perkembangan ini. Ya, video terakhir. Mbak Yesa sudah terlihat? Belum, Mas. Belum terlihat. Oke, belum. Sebentar. Oke. Oke, buat teman-teman yang mungkin nggak sanggup nonton ya nggak apa-apa ya. Udah ini. Is the most advanced platform for minimally yang nggak sanggup nonton boleh di skip. Available in the world today. Ya, ini salah satu the integration IoT. of high-resolution 3D vision, wristed instruments, and intuitive motion control enable the Da Vinci surgeon to transcend the limitations of conventional surgical technologies, making new minimally invasive options possible for complex surgical procedures. 3 network components comprise the Da Vinci surgical system: an ergonomic surgeon's console, a patient-side cart with 4 interactive robotic arms, and a high-definition 3D vision system. Seated at the console, the Da Vinci surgeon views a remarkably clear 3D image of the surgical field. The system scales, filters, and translates the movements of the surgeon's hands on the master controllers to 4 interactive robotic arms on the patient cart. The Da Vinci S HD system provides a magnified view that is both 3-dimensional and high definition. The result is a phenomenal immersive experience of surgery. The precisely controlled micro-movements of the Da Vinci instruments are enabled by the computer processors of the system. These dedicated processors perform millions of safety checks over the course of a procedure for enhanced surgical precision and control. Da Vinci EndoWrist instruments are designed with a unique wristed architecture that provides 7 degrees of freedom for a range of motion greater than even the human wrist.
This proprietary design enables surgical maneuvers impossible with. Oke. Suara saya terdengar, Mbak Yesa? Kedengeran, Mas? Oke. Ini video terakhir. Setelah ini ada 2 door prize lagi buat teman-teman. Ya, caranya upload lagi kondisi training ini, kondisi seminar ini, workshop ini, webinar ini, upload kegiatan ini, kasih caption, lalu mention ke Instagram saya. Mbak Yesa boleh ini ya, di-share di chat, tag saya dan Instagram Prodi IT. Ya. Prodi IT. Orang pemenang yang beruntung, yang aneh, yang unik, yang sangat memotivasi, kasih caption sebagus-bagusnya, caption yang terbaik kita akan pilih 2 orang, saya akan langsung kirim langsung door prize-nya, 2 orang ya. Tag ke saya, tag ke Instagramnya Prodi IT. Boleh di-share di kolom chat ya, Mbak Yesa, untuk IG-nya. 2 IG tadi ya, Instagram saya dan Instagram Prodi IT. Teknologi. Ya, oke. Tentang video terakhir ini, jadi sekarang eranya sudah era wireless tadi, sudah era internet wireless semua, ya. Bahkan sampai ke dunia medis pun. Jadi sekarang eranya dokternya di mana, operasinya di mana. Contohnya pasiennya ada di Jakarta, dokternya ada di Singapura. Nah, sekarang si dokter udah tinggal gerak-gerakin ini, yang digambar bawah ini kan remote controlnya, ya. Di atas itu kurang lebih gambaran pasiennya lah ya. Jadi operasi sudah di mana aja, kapan aja. Nggak perlu kita terbang ke Singapura, dokternya nggak perlu terbang ke Jakarta, sudah real time. Nah, pertanyaannya adalah ini simulasi, ini prototipe atau gimana Mas Reja? Ini sudah ada, ya, teknologi ini sudah ada dan sudah dikembangkan. Sudah ada ya, bahkan tadi yang dimasukkan ke badan manusia itu robot, lengan robotnya, mikromekaniknya untuk menggunting, untuk dan sebagainya ya, tadi sudah dicontohkan. Nah, ini teknologi saat ini ya, IoT sudah mendominasi di alat ini. Cepat atau lambat ini akan menggantikan manusia. Terus gimana Mas? Sudah diproduksi massal, sudah diperjualbelikan alatnya? Yang saya tahu pada saat ini itu hanya terbatas dan masih dalam bentuk pengembangan dan uji coba. Nah, uji cobanya apa? Yang sekarang yang menjadi masalah adalah pada saat ada bug atau ada program yang error atau ada komunikasi data yang tidak lancar. Kalau robot yang Yaskawa tadi, kalau dia error, programnya error, paling dia gerak-gerak sembarangan paling ya. Nah, ini masalahnya adalah ada tangan robot yang dimasukkan ke dalam badan manusia. Pas pada saat lagi ditusuk ke perut misalkan, tiba-tiba mati listrik. Nah, mesin ini harus gimana? Lagi gunting kulit misalkan, tiba-tiba koneksi loss atau internet hilang. Itu bagaimana? Nah, itu yang kondisi-kondisi seperti itu yang sekarang lagi diuji coba, yang sekarang lagi dikembangkan. Kondisi-kondisi emergensi yang seperti itu. Ya, kalau ditanya benar ada apa enggak? Yes, benar. Sudah seperti ini. Ya, zaman sudah seperti ini, sudah secanggih ini. Yuk teman-teman, kita up bareng. Medianya banyak kok, di YouTube ada, di Google ada. Kalau teman-teman berkenan mau main ke rumah saya, silakan main ke rumah saya. Mau training apapun free, silakan datang ke rumah saya di dekat BSD, perbatasan BSD dan Pamulang. Silakan, boleh kontak saya juga kalau ada masalah-masalah di kampusnya atau ada mau riset atau ada masalah di lapangan, boleh diskusi free. Ya, free, silakan. Ya, tapi kalau mau ke rumah ya kontak dulu. Ya. Oke. Conventional laparoscopic tool overlay on the surgical view at the console. Bisa dimonitoring oleh dokternya. Nah, ini kondisi realnya, benar-benar diuji coba. Real, tidak prototype. Nggak kuat nonton, jangan tontonnya. And an environment that lends itself to greater surgical precision. LEDs that indicate status on each robotic arm, along with the user-friendly design of EndoWrist instruments, make intraoperative instrument exchange simple. Unlike conventional laparoscopic surgery, the robotic arms move around a fixed pivot point to reduce port site trauma for improved cosmesis and increased overall precision. The future of surgery
includes enhanced visualization, superior instrument dexterity, and operative efficiency in a tightly integrated system. The Da Vinci S surgical system moves surgery forward with a new level of technical capability that enables minimally invasive surgery in complex procedures as never before. Da Vinci. Oke, cukup. Nah, video terakhir tadi. Oke, yang video terakhir tadi itu di dunia kedokteran sudah masuk juga unsur IoT di sana, sudah masuk juga internet ke dalam jaringan dan kabelnya. Kalau zaman dulu kita main remote control mungkin jaraknya masih 30 meter, masih 50 meter. Kalau sekarang main remote control sudah bisa antar belahan dunia via internet. Ya, disinilah dikembangkannya teknologi IoT. Jadi kurang lebih tadi introduction tentang IoT. Gimana sih antara IoT dan industri? IoT itu di industri itu seperti apa sih? Dunia sekarang sudah seperti apa sih dengan IoT? Nah, kurang lebih sharingnya tadi mungkin teman-teman bisa kita lanjutkan ke tanya jawab, sesi tanya jawab karena waktu kita sedikit lagi. Silakan ditanyakan apapun itu tentang 4.0, tentang IoT, tentang automation, ya silakan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Ya. Hadirin yang kami hormati, demikian paparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuannya perhatikan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya persilakan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Oke, silakan yang mau bertanya silakan langsung bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nugra Sabri, asal dari Depok ya. Izin bertanya, Kak. Ya. Nah, ini kan IoT ini kan berhubungan ya satu sama lain ya. Nah, saya mau ngambil contoh tentang rumah pintar. Nah, di rumah pintar ini kan ya saling berhubungan jaringannya. Nah, itu bagaimanakah sistem keamanannya? Kalau suatu ketika ada yang iseng gitu ngehack, nah itu resiko ke situnya tuh apakah benar-benar kuat gak gitu keamanannya dari segi keamanannya gitu. Itu aja Kak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaannya Mas siapa tadi namanya? Nugraha ya? Anugrah Sabri. Oke, Mas Anugrah. Oke. Saya rangkum ya, jadi pertanyaannya adalah kita seputar smart home. Jadi di smart home ini jaringannya aman apa enggak sih gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi tipe sharingnya, tipe koneksi itu ada dua sebenarnya. Yang berbayar dan free. Nah biasanya smart home yang kita pakai itu yang free. Based on Google atau dan sejenisnya. Ya, nah kalau yang free ini ada cukup banyak kemungkinan untuk dihack. Aman nggak ya kalau untuk home use, untuk penggunaan pribadi ya cukup aman. Tapi kalau udah berbentuk corporate atau perusahaan, saran saya ganti dengan yang berbayar cloud-nya. Kenapa? Karena kemungkinan untuk dihacknya kecil. Karena kita bikin sendiri strukturnya, kita bikin sendiri apa ya, ibarat jaringannya kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri dashboardnya. Jadi kemungkinan untuk hacknya cukup kecil. Tapi ada nggak Mas yang berbayar tadi kemungkinan untuk hack? Ada tetap. Bagaimana juga pasti ada sisi-sisi lemahnya web kita. Ya. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak, aman atau enggak? Kalau yang berbayar cukup aman, yang tidak berbayar kalau untuk penggunaan pribadi is okay. Tapi kalau untuk yang profesional jangan. Ya, Mas. Oke, makasih Kak. Oke, kecuali ya smart home ini adalah jenis komunikasi yang lokal. Jenis lokal itu gimana? Contoh, saya punya kamera, ada kamera CCTV 3, ada sensor pintu 2, ada sensor api 1 misalkan. Nah, itu terkoneksi ke dalam satu jaringan lokal. Yang artinya dia tidak terkoneksi ke internet, tapi terkoneksi secara wireless ke server internal di rumah. Itu ada. Nah, itu aman. Kalau orang mau hack, yang dihack adalah tadi si server internal tadi. Itu cukup sulit lah dia mengaksesnya.
Ya, seperti itu, Mas. Oke. Makasih, Kak. Ya, silakan selanjutnya. Bebas tanya apapun. Mungkin satu lagi ya, terakhir ya. Oh, terakhir. Iya. Dua lagi deh, Mbak. Dua lagi, Mbak. Oke. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Silakan tanya apapun berkait dengan materi kita ini. Oke, ada di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ade Sumaidi, izin bertanya terkait IoT ini. Adakah contoh IoT buatan Indonesia dan adakah contoh IoT yang sudah dibuat oleh Kak Reza? Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah contoh IoT buatan Indonesia. Banyak. Teman-teman bisa googling apa IoT, udah kata kuncinya IoT aja. Atau rumah pintar. Ketika aja rumah pintar itu banyak banget yang bikin tutorialnya. Entah secara Bluetooth, entah secara Wi-Fi, entah secara internet, entah secara ya yang macam-macam lah, banyak. Ya. Kalau saya sudah, Mas Raja sudah ada pernah bikin nggak? Sebentar. Saya kebetulan kemarin habis proyek luar kota, jadi toolbox-nya itu masih berantakan. Sebentar, saya cari dulu ya. Mungkin perangkatnya ada di ruang sebelah, jadi saya tidak bisa menunjukkan. Yang sering kita buat itu tadi sudah sempat diintroduksi sama Pak Yada tentang AHU tadi. Jadi kita kalau sekarang AC masih pencet-pencet ya, di peruangan kita misalkan kedinginan nih, kita turunin apa namanya blowernya, angin yang kita turunin, suhunya kita turunin manual. Nah, bayangkan kalau ada 30 ruangan, siapa yang mau mencetnya satu persatu? Atau kita mau menyalakan, mematikan AC per ruangan. Nah, yang terakhir kita buat kemarin selain di kampus di Prodi, di daerah Jogja juga kita kemarin bikin, kita wakilkan 30 ruangan tadi kita kontrol ke dalam satu dashboard. Kita bikin pakai microcontroller, bukan Arduino ya. Kalau Arduino jangan teman-teman pakai buat industri. Kita bikin sendiri mainboardnya. Nah, cloud-nya kita pakai yang free. Kenapa yang free ya? Itu cukup aman lah kalau untuk penggunaan pribadi. Nah, itu kita kurang lebih proyek terakhir kita seperti itu. Barangnya seperti apa? Kayaknya ada di ruangan sebelah nih. Saya harus ngacak-ngacak toolbox dulu. Ya, seperti itu Mas Ade. Jadi kalau mau lihat apa yang sudah dibikin, cari aja rumah pintar di Google maupun di YouTube, banyak. Di sana juga banyak tutorialnya. Orang Indonesia ada nggak? Banyak orang Indonesia. Banyak juga yang orang India. Kalau orang India jangan deh, nanti kamu malah makin pusing nanti. Ya, oke. Next, satu lagi. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, satu lagi. Kalau mau berbicara bisa. Boleh chat juga. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa ditutup Mbak Yesa. Untuk nanti kalau mau sharing-sharing teman-teman terkait IoT 4.0 atau automation, boleh chat pribadi saya, boleh ke Instagram saya, mampir, atau mau ke rumah, mau belajar Arduino, microcontroller atau PLC, silakan free. Yang penting saya ada di rumah. Nah, masalahnya adalah saya jarang di rumah. Ya, boleh silakan datang ke rumah. Banyak kok, sering kok dari teman-teman kampus lain, dari tim industri, teman-teman industri juga banyak yang ke rumah. Jadi silakan free. Ya, oke, saya kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Mungkin selanjutnya komunikasi bisa dijaga supaya kita keep contact. Ya, saya kembalikan. Sebelum saya mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yesa. Silakan Mbak Yesa. Oke, Mas Riza, makasih untuk materinya. Oke, ada yang ditanyain seputar trilogi? Atau ada yang mau masuk trilogi jurusan TI? Sebelumnya di sini ada anak sisi IT nggak? Saya anak jaringan. Sisi IT Fakultas Teknik Universitas Indonesia maksudnya. Ada? Ada yang mau tanya-tanya soal kuliah di trilogi? Anak sisi IT-nya? Oh, dia Ambar. Ada yang mau ditanyain nggak?
Di sana ada berapa jurusan, Kak? Ada banyak sih. Ada jurusan TI, SI, manajemen, DKV, PGSD, dan masih banyak lagi. Nggak bisa disebutin satu-satu. Tapi ini lebih ke IT ya. Iya. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang IT, bisa ke aku langsung. Oke. Ya. Anak sisi IT-nya ada yang mau ditanyain? Tentang konversi atau masuk kuliah di trilogi? Atau anak SMK-nya? Oke. Sebenarnya nggak ada ya. Kalau oke, ada pertanyaan dari Diambar Society ya. Kalau lanjut di trilogi itu dari awal semester apa lanjut? Oke. Aku sendiri anak CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia ya. Kalau aku paralel. Aku masuk di trilogi itu semester 3. Kenapa aku masuk di semester 3? Kalau aku ngelulusin yang di UI-nya CCIT UI-nya dulu, kayak menghabiskan waktu gitu. Lebih baik aku ngambilnya paralel dan jadwalnya juga nggak bentrok sih, saling mengerti aja. Jadi nanti di sana yang sudah diajarin di sisi IT nanti dikonversi ke trilogi. Mungkin biayanya itu sekitar 5-7 juta. Di sana juga nanti banyak beasiswa-beasiswa juga, terus dan bisa lulus lebih cepat kalau kelebihan dari trilogi. Kalau yang dari sisi IT itu sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Diambar? Kalau lanjut trilogi itu dari awal. Iya, dari awal semester. Tapi semester 5-nya itu kita udah bisa skripsi. Oke, Diambar, ada yang mau ditanyain lagi? Atau ada anak sisi IT yang mau ditanyain? Atau SMK, anak SMK atau SMA yang mau bertanya tentang seputar prodi TI? Iya, dari awal lagi, dari awal semester. Tapi nanti dikonversi. Jadi dari sisi IT nanti dikonversi. Jadi kalian belajar di trilogi itu paling yang umum-umumnya aja. Mungkin bedanya dari segi pekerjaan. Oh, ada yang bertanya. Kak, kalau TI sama SI bedanya apa ya? Dari segi materi, praktikum, atau mungkin bisa jadi sama di segi program. Mas Zaki bisa jawab? Bisa bantu jawab? Bedanya TI sama SI? Oke. Secara singkat, teman-teman, untuk perbedaannya dari yang saya ketahui ya. Kalau dari sistem informasi, mereka mengarah ke analisis atau data analis, terus juga bukan tidak terlalu luas, tapi mempelajari juga berbagai suatu mata kuliah seperti pemrograman web, terus UX design dan lainnya. Tapi jika kalian memilih ke teknik informatika, di teknik informatika juga kalian bisa belajar secara luas, tidak hanya jaringan komputer, bisa dari pemrograman berorientasi objek, terus tipe data, struktur data, jaringan komputer, aplikasi mobile, semuanya kalian akan pelajari. Dan juga di prodi teknik informatika, kalian akan dibekali skill-skill yang tidak terpaku pada mata kuliah saja, seperti kita belajar literasi keuangan dan digital marketing, dan yang lain. Seperti itu untuk perbedaan. Oke, terus ada yang bertanya lagi dari Diambar ya, kira-kira sampai semester berapa di trilogi? Kalau yang untuk anak sisi IT, itu semester 5 itu
udah bisa skripsi. Oke, udah jelas. Diambar, atau ada yang mau ditanyain lagi seputar Prodi TI? Sudah ya? Sudah. Oke, kalau udah nggak ada yang lagi bertanya. Oke, terima kasih semua. Hadirin sekalian, demikian acara webinar kali ini yang membahas tentang implementasi teknologi IoT di dunia industri. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Oh ya, untuk mengakhiri kegiatan pada webinar kali ini, kita ada sesi foto bersama. Mungkin bisa on cam dulu ya? Ya, teman-teman dimohon mengaktifkan kameranya sebelum mengakhiri kegiatan IT Talk Series yang ke-9. Teman-teman, untuk minggu depan kita ada IT Talk Series yang ke-10. Kita akan membahas mengenai augmented reality. Nanti kalau teman-teman berminat bisa stay di grup WA ataupun nanti saya kasih link pendaftarannya. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, yang lainnya mohon segera diaktifkan kameranya untuk saya foto bersama. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Om Swasti. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Makasih. Teman-teman jangan lupa isi absensi, kehadiran di room chat Zoom. Terima kasih teman-teman untuk hadir hari ini.